Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a bnai adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang melakukan kebaikan yang telah mereka kerjakan dengan hati penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Dengan menyebut
nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka korban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima dan dari yang lain Qabil tidak terima. Qabil berkata, "Sesungguhnya aku pasti membunuhmu." Habil berkata, "Sesungguhnya Allah yang menerima amal dari orang-orang bertakwa." Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Maha benar Allah yang Maha Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa HSS TV, sanak kominfo dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi pada program Gemar Ramadan edisi hari ke-26. Dan sebagaimana biasa, kita akan kembali mendengarkan tausiah-tausiah agama yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz kita. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang mulia, Ustadz Haryadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, kayak apa kabar biat? Alhamdulillah sehat. Nah, hari ke-26 kayak apa puasanya Ustadz? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Nah, Masya Allah. Sehat. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam keberkahan. Amin. Puasa kita lancar. Amin. Sampai dengan selesai Ramadan ya Allah. Alhamdulillah hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Haryadi berkaitan dengan tema apa yang dilakukan ba'da Ramadan atau setelah Ramadan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita persilahkan kepada tamu kita, Ustadz Haryadi, untuk menyampaikan tausiahnya. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa Habibina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pemirsa HSS TV yang berbahagia, pada kesempatan hari ini di hari yang ke-26 Ramadan 1446 Hijriah, kita dapat mengisi dalam rangkaian acara Gemar Ramadan di televisi HSS TV yang mulia ini. Terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita selalu mendapat limpahan rahmat, hidayah, taufik, serta inayah dari Allah. Dan mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirat, terhindar dari mara bahaya, musibah, dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan di penghujung Ramadan ini, mari kita sama-sama mengisi nilai-nilai ibadah kita, supaya nantinya setelah Ramadan kita lebih baik. Dari karena itu, pada kesempatan tema kali ini adalah
apa yang dilakukan ba'da Ramadan atau apa yang dilakukan setelah Ramadan. Pada kesempatan ini ulun hanya memberi 3 bahagian. Yang pertama yang dilakukan setelah Ramadan, yakni puasa Syawal sebanyak 6 hari. Yang kedua, meningkatkan kualitas ibadah. Yang ketiga, menjaga amal jariah. Dalam 3 hal ini, yang pertama, supaya kita itu setelah Ramadan iringi dengan puasa 6 hari selama di bulan Syawal. Karena ini adalah bahagian daripada sunnah Rasulullah. Karena salah satu kelebihan dan keutamaannya, siapa-siapa yang puasa Ramadan kemudian diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka nilai pahalanya itu seperti orang yang puasa setahun penuh. Dalam artian kata, ketika kita melakukan ibadah Ramadan ditambah puasa 6 di bulan Syawal, mudah-mudahan hati kita, diri kita, tingkah laku kita terbentingi selama 1 tahun. Terjaga selama 1 tahun. Itu salah satu harapan kita. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Memang yang bagusnya itu langsung. Jadi setelah Lebaran langsung 6 hari puasa. Karena di situ disebutkan diiringi summa. Kalau summa itu namanya kemudian, maksudnya litartib. Setelah Lebaran 1 hari 1 Syawal langsung puasa 6 hari. Cuman kadang-kadang kita ini hampir susah langsung. Kenapa? Karena suasananya kadang-kadang suasana Lebaran masih. Nah, makanan masih banyak, wadai masih banyak, karupuk kacang masih banyak. Nah, ini kadang-kadang. Akhirnya kadang-kadang kada tapi kawa iringi langsung lah. Ya. Apalagi lang keluarga kadang-kadang ada baelang, silaturahim. Nah, tetapi yang terpenting di antara kata ulama, yang penting ada 6 hari di bulan Syawal. Apabila kayak yang penting di dalam sebulan itu ada tak kurung 6 hari. Nah, sekalipun tahalah-halat bahasa kitanya tuh boleh aja tuh lah. Nah, hari ini puasa, esok puasa, kemudian umpamanya hari Minggu hendak saruan pengantinan umpamanya kan. Nah, boleh aja lah nanti disambung lagi. Apalagi kalau ada perempuan yang ada haid. Nah, lalu dia ketika Ramadan dia tidak puasa entah 6 hari atau 7 hari. Lalu permasalahannya itu apakah puasa 6 dulu kah, bayar qadaan kah, atau qadaan dulu kah, atau puasa 6 hari kah? Nah, memang di sini ada beberapa kaul, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan puasa qadaan lebih dulu karena itu wajib, dibayar, baru puasa 6 hari. Dan ini lebih bagus karena puasanya tak banyak. Nah, tetapi ada kaul juga yang mengatakan dengan membayar qadaan di bulan Syawal, maka puasa 6 hari di bulan Syawal termasuk di situ. Nah, jadi kalau kita umpamanya agak sibuk atau kadang-kadang ada sesuatu pekerjaan atau auran gitu lah, 4 kaul ini boleh aja. Jadi cukup niat saja aku puasa esok hari, bayar qadaan puasa Ramadan, wajib karena Allah Ta'ala. Ketika bulan Syawal masuk puasa 6 hari. Itu harapan apa yang dilakukan setelah bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, supaya setelah Ramadan ini ibadah kita, amalan kita, kualitas apa yang kita kerjakan itu lebih meningkat. Nah, jangan mundur, tetap pun jangan, lebih meningkat lagi. Terutama perkara ibadah. Jadi ketika kita 1 bulan ini diletih, ditatar, dibimbing, ditraining 1 bulan. Nah, setelah Ramadan ada peningkatan perubahan nilai-nilai ibadah.
terutama ibadah wajib sebenarnya ini, seperti sholat atau sholat berjamaahnya, supaya lebih baik, lebih meningkat, lebih bagus. Yang dulunya umpamanya belang kambingan, belang hadangan, belang sapian, nah setelah Ramadan cukup kelimanya, ya itu. Kadang-kadang sholatnya sudah cukup kelimanya, kadang-kadang ada yang kurang sempurna, tidak sesuai dengan aturan tata cara sholat. Nah ini diperbaiki. Karena kadang-kadang masih banyak orang yang sholat, yang tata cara sholatnya masih banyak yang kurang pas atau salah. Makanya perlu kita belajar ngaji nuntut ilmu. Kenapa? Kadang-kadang orang rukun sholat saja kadang-kadang ada yang tidak tahu. Apa itu rukun sholat yang 13 macam? Kemudian ada di dalam 13 macam itu terbagi 3. Ada rukun qalbi, hati, itu 1. Ada rukun qauli, perkataan, ucapan, bacaan, itu 5. Nah kemudian ada rukun fi'li, perbuatan gerak, itu 7. Digabung ke 3-nya jadi 13 rukun. Ada rukun qalbi, itu hati, itu 1, itu niat. Ada rukun qauli, perkataan, ucapan, bacaan, itu ada 5. Pertama takbiratul ihram, kalimat Allahu Akbar. Yang kedua Fatihah dari bismillah sampai waladhdallin tiap rakaat. Yang ketiga membaca tahiyat akhir dari at-tahiyatul sampai asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang keempat salawat di dalam tahiyat akhir. Yang kelima adalah salam pertama. Nah ini pun kadang-kadang kurang pas. Makanya lebih baik, lebih meningkat, lebih bagus kualitasnya. Karena di situ suruhannya adalah yang namanya rukun itu adalah wajib, karena apabila ketinggalan rukun menyebabkan salat kita tidak sah. Nah di situ ada suruhan dibaca, wakra, baca. Yang 5 macam ini harus dibaca. Kalau bahasa kampungnya itu muntung itu harus beungap nih, beungap. Nah jangan ditutup ini ya. Harus ada menimbulkan apa? Suara. Sekalipun telinga sendiri yang dengar ini ya. Dari umpamanya takbiratul ihram Allahu Akbar dari A sampai bar harus jelas. Nah, jangan tidak ada ucapannya itu kan. Dalam hati nah, itu tidak sah itu kan. Harus jelas-jelas. Kadang-kadang Fatihahnya muntungnya betutuk ketika membaca Fatihah. Nah, suaranya mengguruh. Seharusnya kan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ini kadang-kadang bunyi mengaum. Wah, kayak motor sakom bismillah. Jadi kadang-kadang ada kayak ucus bundos kan. Nah ini kadang-kadang diperhatikanlah salat kita. Nah ini diperbaiki salat kita, kualitas ibadah kita. Nah, aku asal manggawe daripada kada. Oh ya, ini seolah-olah kita itu tidak mau dikatakan salah. Nah, karena sesuatu pekerjaan itu harus sesuai dengan aturan dan tata cara. Inilah Rasulullah diutus, inilah ulama-ulama mengambil ijtihad hukum di antara apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang diperbuat Rasulullah, lalu kita tiru lewat ulama-ulama yang mereka mengambil daripada ijtihad hukum. Karena kata Nabi, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah ini perlu juga dikatakan dengan supaya lebih baik. Apalagi kadang-kadang mau cepat, mau lakas, hendak cepat, itu kan. Kalau bahasa kampungnya itu Fatihahnya kada bubuku ruas. Wah. Wah, ini. Nah ini perlu diperbaiki, perlu dibagusi. Di antaranya adalah kita harus berusaha. Harus lebih diperhatikan perkara-perkara ibadah salat. Karena apa? Ini ibadah besar. Ini nilai besar. Ini ibadah paling ranking paling atas. Makanya perlu diperbaiki. Tingkatkan kualitas ibadah. Ada lagi rukun fi'li, geraknya, perbuatannya yang 7 macam. Nah, yang 7 macam. Berdiri tegak, 1.
Kedua, ruku dengan tumak ninah. Ketiga, i'tidal dengan tumak ninah. Keempat, sujud dengan tumak ninah 2 kali. Kelima, duduk antara 2 sujud juga dengan tumak ninah. Keenam, duduk tahiyat akhir. Ketujuh, tertib. Nah, di situ juga harus diperhatikan. Kenapa? Kadang-kadang orang mau cepat ini, mau lakas. Sehingga ketinggalan tumak ninah. Nah, tumak ninah itu kalau istilah bahasa kita itu berhenti. Berhenti bagana as-sukut ba'dal harakat. Diam setelah bergerak. Jadi kalau ruku Allahu Akbar ruku berhenti dulu. Nah, baca sunatnya tasbih 3 subhanallah wa bihamdi, baru i'tidal sami Allahu liman hamidah. Nah, ini kadang-kadang membacanya kada sampat langsung kembali membulik manjul jurang lah. Kalau bisa orang beri itu mantrol lah, membulik. Nah, ini ada bagus itu kan mantrol, kalau dinasihati kan kada masuk, itu kan mantrol jurang lah. Cuma kalau mantul bahasa ini bagus saja malah mantap betul ya kan. Di antaranya kata ada yang membelik Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini itu masih banyak kadang-kadang. Apakah mereka itu tidak mengetahui, apakah terbiasa? Kadang-kadang perkara-perkara yang dianggap kecil inilah kadang-kadang kita dianggap sesuatu yang biasa-biasa, padahal ini sangat penting. Kenapa? Karena setan selalu menggoda kita kemana kita melakukan kebaikan, dia selalu digoda. Apalagi setan itu ngerti ini nilai besar, ini ibadah besar, maka segenap cara dia harus merusak. Jadi karena itu kita jangan larut, kalau bahasa kampungnya telah dipaksa kita. Setan habis-habisan, kita juga habis-habisan. Nah, setelah Ramadan supaya ditingkatkan kualitas ibadah. Kemudian dengan cara meningkatkan salat berjamaah, masjid, di langgar, di surau. Kadang-kadang setelah Ramadan nanti, yang dulunya langgar masjid ramai, sekarang jadi kosong, gak ada orangnya, ini sunyi kalau bahasa kampung ya lah. Justru ditingkatkan lagi setelah Ramadan seharusnya. Inilah nilai-nilai apa yang kita poles di dalam Ramadan ini, nanti di luar Ramadan tingkatkan nilai ibadah kita. Terutama adalah salah satunya adalah salat berjamaah. Ya, kadakawa kalimah waktunya berjamaah kalanggar ke masjid. Ya beberapa waktu barang. Kadakawa umpamanya tiap hari bahalat hari barang. Kada kau bahalat ari, ya seminggu sekali barang datang ke langgar ini. Nah, jangan setahun sekali. Itu gini 10 saben, itu gini di palatar. Nah, ini. Apalagi ada bisa ke langgar sama sekali. Nah, itu kan kadang-kadang sekali aja ke langgar. Membawa tanduan, Mamarina meninggal. Itu kan reputar baru mencari kiblat lah. Nah, itu diantaranya isi. Kenapa? Untuk menerapkan, untuk melaksanakan ini kita harus berusaha. Karena apalagi mengenai sholat berjamaah kadang-kadang berat. Nah, kita harus paksa. Kenapa? Karena nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai besar itu harus dengan sesuatu yang kita usahakan juga dengan besar, dengan usaha yang luar biasa. Kenapa? Masih banyak aja langgar-langgar itu yang kosong, tidak ada orangnya. Pada rumah banyak. Nah, masyarakatnya pun banyak. Tapi apa? Zuhur kosong. Asar ranai orang kampung. Maghrib berlima. Isya bertiga. Subuh iya bang, iya kamat, iya imam, iya makmum. Seorang muara jaga besar kampung itulah. Nah, ini lebih ditingkatkan sekalipun ini berat, cuman harus dipaksa. Ini nilai besar. Tingkatkan kualitas nilai ibadah. Jangan nang tuha-tuha aja disuruh ke langgar. Ini karena anum-anum. Kenapa? Karena kadang-kadang mencari tukang azan aja gini ngaleh. Itu kan kadang-kadang berundungan. Situ aja, parau, situ aja, mau bisa,
Tujulak nang kopi haji, aku kopi hanya haji aja. Nah, ikrar aku ada tamat jenah. Pampirnya nang poha disuruh azan, nang bebeya hampai napas kasihan. Nah bunyi tapu pucarat ya bahasa kampung tuh lah. Hanya ada salah. Nah, kemanaan nang anumnya. Nah, kemanaan nang baik suara. Kemanaan orang nang majlis taklim. Kemanaan orang nang mengaji. Kemanaan lagi orang membaca manakib atau khaulan. Kemanaan orang majlis taklim. Nah ini kan. Kemanaan orang-orang sekolah pesantren. Kemanaan rajin membaca rawi, membaca berjanji, membaca hafsi yang suara bagus-bagus. Yang lebih utama isi langgar, isi masjid. Nah kalau masjid mungkin sudah ada lah, cuman kadang-kadang langgar ini. Nah itu juga diperhatikan supaya lebih meningkat nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ibadah kita. Itu harapan besar sebenarnya. Nah nilai religi di dalam suatu daerah, nilai agamisnya suatu daerah bukan dinilai daripada kegiatan-kegiatannya keagamaan, tetapi dinilai daripada syarat 5 waktu. Banyak gerang orangnya sampai yang berjemaah di masjid di langgar itu. Beisi gerang langgar itu ketika syarat berjamaah 5 waktu itu. Nah, ini yang diantaranya diperhatikan. Kemudian selain itu adalah setelah Ramadan ini menjaga amal jariyah. Amal jariyah ini adalah amal yang terus mengalir. Dari hadis Nabi, intinya paling tidak 3 macam, yakni dengan sedekah, karena selalu mengalir, sekalipun yang memberi sedekah, wakaf, hadiah, sudah meninggal dunia, itu terus mengalir. Itu dipelihara, supaya kita dalam kehidupan kita ini ada melakukan sedekah, berbuat baik kepada orang lain. Kemudian yang ketiga kata Nabi adalah ilmu yang bermanfaat. Supaya kita disuruh belajar, ngaji, nuntut ilmu. Dan disuruh kita memberi kepada orang lain berupa ilmu yang bermanfaat. Berupa nasihat, papada. Itu disuruh karena agama menganjurkan. Ini bagian daripada amal jariyah. Ketika kita memberi papada, nasihat, melajari yang bagus-bagus, sehingga diamalkan orang, baik segi dalam dia belajar ngaji atau menuntut ilmu atau nasihat, maka itu berbahagian daripada ilmu yang bermanfaat yang terus mengalir ke nantinya di kubur kita. Yang ketiga adalah berusaha kita itu supaya menjadi anak-anak yang saleh, supaya menjadi berbakti kepada kedua orang tuanya, dan menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan saleha, supaya nantinya di kubur selalu mengalir dengan amal dan ibadahnya. Kalau usah mengharapkan sesuatu yang muluk-muluk daripada keturunan kita. Yang penting dia menjadi orang yang baik, menjadi orang yang saleh, dan itu bahagian daripada jariyah kita nantinya di akhirat. Itu harapan besar kita. Di antaranya adalah setelah Ramadan atau ba'da Ramadan, di antaranya adalah meningkatkan nilai-nilai kebaikan, baik yang 3 macam tadi, baik itu puasa Syawal, baik itu yang namanya meningkatkan kualitas kebaikan ibadah kita supaya lebih meningkat, kemudian menjaga amal jariyah supaya kita lakukan di antara yang 3 macam sesuai hadis Nabi SAW. Ada memberi kebaikan amal jariyah, sedekah, baik itu lewat keuangan kita atau tenaga kita untuk berbuat ke orang lain, karena terus mengalir ke kubur kita. Kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, itu selalu mengalir ke kubur. Dan ini harapan kita apa yang kita lakukan setelah Ramadan ini. Dan ini mudah-mudahan bermanfaat apa yang ulun sampaikan pada kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan ini pula menjadi berkah kepada kita. Dengan harapan besar, mudah-mudahan puasa kita menjadi ibadah yang lebih baik. Dengan harapan besar kita diberi kesehatan, umur, rezeki oleh Allah untuk melakukan nilai ibadah. Dengan harapan besar, ibadah kita mudah-mudahan diterima Allah. Dosa-dosa kita dapat ampunan, selamat dunia wal akhirat. Di akhirat dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Sampai di sini, ulun salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Haryadi bahwa ada beberapa hal yang kiranya bisa kita lakukan setelah atau ba'da bulan Ramadan. Nah, di antaranya tadi ada 3 hal yang utama, yakni memperkuat kualitas ibadah, kemudian melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, dan menjadi menambah amal jariah, meningkatkan amal jariah. Nah, itu tadi. Nah, ada beberapa pertanyaan mungkin Ustadz yang ingin kami tanyakan berkaitan, yang pertama mungkin berkaitan dengan puasa Syawal. Nah, kira-kira puasa Syawal ini apakah dilaksanakan secara berurutan terus-menerus selama 6 hari atau boleh dipisah-pisah harinya tapi tetap 6 hari di bulan Syawal? Nah, kira-kira seperti apa tuh Ustaz penjelasannya? Terima kasih atas pertanyaannya, di mana memang sebagusnya itu sesuai apa yang disebutkan di dalam riwayat, setelah Ramadan 1 Syawal langsung puasa 6 hari secara terus-menerus, jangan diputus-putus, itu yang paling baik. Tetapi diantaranya ulama mengatakan yang penting 6 hari di bulan Syawal ada puasa, maka dapatlah sudah nilai-nilai puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, jadi kalau kita ingin juga puasa boleh aja lah, tahala-halat. Nah, enak mau dipan kada boleh, orang kada puasa salajur kayaknya kan, ngalihan ya kan. Jadi boleh aja. Tahala-halat benar ada orang sarwan, ada orang belang kan. Ya itu kira-kira. Nah, terima kasih banyak Ustaz. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir mungkin sebutin lagi berkaitan dengan sedekah ya, amal jariah nih. Nah, kira-kira di dalam kita bersedekah nih, itu mana yang lebih utama kira-kira, bersedekah dalam jumlah kecil namun rutin atau sekali aja tapi banyak jumlahnya? Nah, kira-kira kayak apa tuh Ustaz? Terima kasih pertanyaannya. Yang ditanyakan itu kayaknya yang intinya adalah mana yang lebih baik. Ya? Mana yang lebih baik. Kalau bersedekah gimana pun caranya semuanya baik. Semuanya baik. Baik yang sedikit, yang sedang, yang banyak, lebih lagi kan. Nah, yang lebih baik kalau dilihat apa yang beberapa disebutkan beberapa riwayat adalah di mana hajat seseorang yang memerlukan, maka itu lebih baik. Baik itu sedikit ataupun banyak, di mana hajat orang lain, kepentingan orang lain lalu kita beri, wah itu lebih besar. Nah, sekalipun sedikit tapi orang perlu, wah itu lebih besar. Masya Allah. Dibanding dengan banyak tapi orang tapi perlu. Nah, apalagi mana perlu mana banyak, wah itu lebih lagi. Jadi karena hajat seseorang di dalam melakukan kita pemberian kita itu lebih baik. Mengenai apa yang di dalam hati kita tentang keikhlasan, kebersihan, itu diri kita masing-masing. Memang babe ikhlas itu yang lebih bagus. Tapi itu perkara hati, apakah di dalam itu urusan dia dengan Allah. Kita kada bisa memenuhi seseorang itu ikhlas atau kada. Yang penting kita melakukan ibadah, di antaranya sedekah. Itu aja. Masya Allah, alhamdulillah. Jelas sudah. Terima kasih banyak Ustadz atas apa-apa yang pian sampaikan. Pemirsa HSS TV, sana Kominfo dimanapun berada. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan tausiah dan jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan. Alhamdulillah mungkin dapat ulun simpulkan, setelah Ramadan penting untuk mempertahankan semangat ibadah dengan meningkatkan kualitas salat dan amal ibadah lainnya, terutama yang wajib, apalagi nang sunnah, baik lagi bila kita kalau menggawe ya Allah Ustaz. Nah, kemudian puasa Syawal ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan pahala nang setara dengan puasa setahun ya Ustaz. Nah, sehingga sangat dianjurkan untuk dilakukan. Kemudian setelah itu kita juga harus memperbanyak amal jariah.
Nah, sebagai investasi akhirat, wakaf, kemudian sedekah, berbagi ilmu yang bermanfaat, dan serta berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian dengan menjaga ibadah dan amal setelah Ramadan, kita dapat mudah-mudahan meraih keberkahan dan keberlanjutan ibadah sepanjang tahun. Nah, mungkin itu episode hari ke-26 Ramadan, pada Gema Ramadan kita kali ini. Kami Ulun Muhammad Rajabudin Najar dan Ustaz Taryadi pamit undur diri. Kami mengucapkan selamat berbuka puasa. Dan beserta seluruh kru yang bertugas juga mengucapkan pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.